Kiai Haji Ustadz Syarif Naji. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Sirul Asrar dan juga beliau aktif sebagai penceramah di program Damai Indonesiaku TV One. Kita sambut dengan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebuah sebab Allah berikan kita keberlimpahan berkah. Yang sedang susah, semoga Allah ganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang gak punya duit, semoga Allah kasih rada banyakan. Giliran duit, aminnya kencengan. Yang punya hutang, semoga Allah lunaskan. Kencengan lagi. Tapi nanti kita ngaji dalam waktu yang singkat, bahwa siapapun yang hadir di sini diceritakan oleh Allah dan mereka dijanjikan akan mendapatkan keberlimpahan karunia dari Allah. Nanti kita ngaji di majlis ini, siapapun engkau yang datang ke tanah pesantren Darut Tahfidz, maka tidak pantas lagi engkau mengeluh susah, tidak pantas lagi meneteskan air mata karena gelisah. Nanti kita ngaji dengan dalil yang saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, bahwa kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Amin. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abu Mansur, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Amrin Ghani, serta para kiai yang, maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Baru saja kita diperdengarkan suara indah dari yang mulia guru kita Al-Ustadz Syamsuri Firdaus. Semoga terus Allah berikan penjagaan kepada beliau. Terkhusus juga kepada pengasuh Pondok Pesantren Darut Tahfidz Al-Mukarram Akhi Fillah Kiai Dadang Abdul Muin SPDI beserta keluarga besar. Jamaah sekalian berbahagia, saya harus mengeluarkan ekstra energi karena barusan saja kita mendengar anak-anak yang masih kecil ceramahnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Saya yang udah tua malah pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya menjatuhkan ini derajat saya. Masa anak kecil pesantren tahfidz pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, yang udah tua pakai bahasa Indonesia. Tetapi nanti akan saya selipkan bagaimana kemudian proses dari mereka yang berpidato dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris di tempat ini. Saya ingin langsung masuk kepada hikmahnya. Siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberlimpahan dari Allah. Ayatnya tadi saya baca. Jangan kata Al-Quran kau baca, lisanmu tak bergerak melafazkan tulisan yang ada di dalam mushaf. Cukup kau dengarkan dengan seksama. Matamu mungkin tak mampu melihat lembaran dalam mushaf. Cukup kau diam dan memperhatikan. Maka perihal itu kita diceritakan di dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini yang Allah ceritakan tentang bapak dan ibu
serta anak-anak yang hadir di Pondok Pesantren Darut Tahfidz. Begitu hening kita mendengar lantunan ayat Al-Quran yang diperdengarkan oleh guru kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ayat itu yang dijadikan pembuka oleh qori kita. Tetapi apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, kendati pun kau punya mata tak melihat mushaf, kendati pun kau punya lisan tak melafazkan ayat-ayat Al-Quran, kau gunakan hanya telingamu dan kau berdiam diri. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan seksama oleh kalian. Wa ansitu, dan diamlah. Apa yang akan terjadi? La'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ini huruf taraji kalau buat manusia, tapi kalau ini disampaikan oleh Allah, ini hukumnya menjadi litahqiq, menceritakan tentang kepastian yang akan didapatkan bagi mereka yang mendengarkan dan diam saat Al-Quran dikumandangkan. Ini baru mendengarkan. Bagaimana dengan mereka santri-santri Darut Tahfidz yang mereka setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran? Nggak kebantah ya akhi. Allah yang menceritakan, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah oleh kalian dan diamlah, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan rahmat dari Allah? Maka kita pindah kepada penjelasan ayat Al-Quran yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sebutkan siapa manusia paling kaya di dunia ini. Sebutkan siapa manusia paling sukses di negeri ini. Tetapi kata Al-Quran, rahmat Tuhanmu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Itu yang kita dapatkan dari lantaran datang ke pesantren Darut Tahfidz. Tetapi memang orang-orang pilihan yang hanya mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya perlu menggelorakan dari mimbar ini, beruntung para wali santri yang mereka tadi menyaksikan putra-putrinya melafazkan ayat-ayat Al-Quran yang bukan sembarang mereka baca, tetapi sanadnya muttasil sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Dia Allah yang Maha Sempurna. Cuma memang kita perlu diyakinkan, karena tidak banyak orang tua yang mengetahui tentang apa yang akan didapatkan terhadap anaknya dan dirinya dari lantaran anaknya menghafal Al-Quran. Maka saya akan memanfaatkan waktu ini. Boleh dinaikin dikit soundnya, boleh dinaikin dikit soundnya, biar suara saya mendekati Ustadz Syamsuri. Jemaah sekalian yang berbahagia, wah cukup bang, ini bang cukup. Udah punya istri bang? Udah. Oh. Kalau enggak saya mau jadi mantu bang. Karena saya tahu jawabannya udah, saya berani ngomong begitu. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang dibaca tadi oleh guru kita Ustadz Syamsuri. Oh, kecerdasan beliau di atas rata-rata ketika mengawali majlis ini dengan sebuah informasi dari Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minuna alladzina ya'maluna shalihat, dan menjadi kabar gembira buat orang-orang yang beriman dan mereka melakukan kebaikan. Ini jaminan
engkau seakan diceritakan di dalam Al-Quran. Wahai para pencinta Al-Quran, Allah telah menjanjikan buat kalian tidak ada kesusahan yang akan terjadi bila hidupmu bersama Al-Quran, dan itulah yang akan engkau dapati terhadap putra putrimu saat mereka belajar di pesantren tahfidz Darut Tahfidz. Jemaah, kita lihat sebentar ke dalam Sahih Muslim, maka akan ada sebuah janji dari baginda Rasulullah. Ini saya ingin menyampaikan kepada kita, kan setiap kita ini orang tua pasti sayang sama anaknya, bahkan melampaui kasih sayang kita kepada diri kita. Seorang ayah, seorang ibu berkali rela menahan lapar demi untuk melihat anaknya kenyang. Seorang ayah, seorang ibu berkali tidak pernah memperdulikan lelah yang mereka rasakan demi untuk melihat senyuman di wajah anak-anaknya. Rasanya kita sepakat, mengapa seorang ayah keluar dari rumah sebelum matahari terbit, kembali setelah matahari tenggelam demi mencari nafkah? Karena mereka ingin memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Mereka nggak mau melihat anaknya kekurangan dalam urusan kebutuhannya. Sama ketika seorang ibu yang dari melek mata, dari terbangun di waktu pagi sampai tidur di malam hari, mereka tak pernah berhenti mendedikasikan diri demi untuk melayani suami dan anak-anaknya. Karena mereka punya cinta yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Tetapi jemaah, apa yang Nabi sampaikan dalam Sahih Muslim, Nabi menjanjikan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dalam Sahih Muslim, Nabi ingin menceritakan, wahai engkau para orang tua yang rela berpisah dengan anaknya, kemudian memasukkan mereka ke pesantren Darut Tahfidz demi menghafal Al-Quran, kau diceritakan tentang keadaanmu dan keadaan anak-anakmu nanti di yaumil qiyamah. Kekecilan kalau Al-Quran kemudian dikonversi dengan hadiah yang bersifat dunia. Saya punya jamaah, dan dia kemudian, ini orang yang sudah sampai S2, lulusan S2 IAIN Sunan Kalijaga, dengan dia predikat cum laude, lulusnya cum laude. Satu waktu beliau datang ke tempat saya, dia cerita, Ustadz, saya daftar jadi guru di mana-mana, ijazah S2 saya pakai, nggak keterima. Ada airnya, sayang kalau gak diminum. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu bersyukur, ya Allah, makasih anak saya udah bisa tampil dengan membaca Al-Quran dan mudah-mudahan sampai hatam 30 juz. Jemaah sekalian berbahagia, ketika dia datang itu ijazah S2-nya gak kepake. Padahal pengen daftar jadi guru SMA Islam favorit memang. Gajinya emang rada gede karena favorit. Dia bilang, saya nggak diterima Ustadz, padahal di cum laude. S2 susah Pak lulusnya, masuknya mahal, keluarnya susah, apalagi negeri. Dia datang, kemudian saya bilang, ente sih cuman ijazah S2 doang, ngafal dong. Al-Quran itu penuh keberkahan. Itu yang disampaikan oleh Allah. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Ini kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Jemaah sekalian yang berbahagia, ketika saya bilang, ya udah kalau begitu baik kita ngafal Quran, ngafal deh juz 30. Sama nih, anak bapak ibu tadi masih SD udah hafal juz 30. Saya punya santri udah S2 lulusannya cum laude predikatnya.
baru dia ngafal juz 30. Selesai juz 30 naik juz 29. Begitu selesai juz 29 dia bilang, saya mau ngelamar kerjaan lagi Ustadz, ke itu sekolahan yang saya pernah ditolak. Tapi dengan sebuah informasi tambahan, saya udah hafal juz 30 dan juz 29. Jemaah, apa yang terjadi? Langsung diterima dan gak tanggung-tanggung, langsung dijadiin guru tahfiz di SMA itu. Itu baru juz 29 atau 30. Ijazah S2-nya gak dilirik. Ini fakta. Saya punya jemaah yang dia pernah, bukannya pernah lagi, tangannya sampai kapalan. Jadi santri, ngafal Quran, udah punya anak 2, ngafal Quran, tangannya udah kapalan karena kerjanya keras sebagai tukang kelapa, yang tukang marut. Kalau kita salaman sama dia, tangan kita kayak ketusuk-tusuk karena pekerja keras. Dia datang ke pesantren. Saya ingin sampaikan kisah-kisah yang saya ketemu. Dan begitu sampai dia di pesantren, dia bilang, saya mau ngafal deh. Dia ngafal. Sekarang sudah hafal 10 juz. Tukang kelapa, punya anak 2. Dia bilang, minta izin, saya disuruh jadi imam tarawih 30 hari. Tukang kelapa derajatnya naik, langsung jadi tuan imam tarawih 30 malam. Dan dia bilang, bayarannya kelewat gede dibanding dengan dagang kelapa. Ini fakta. Saya punya kisah lagi. Ada seorang yang sarjana S1. Dia bahkan dari pesantren, baca kitabnya udah jago. Tapi kemudian dia pengen jadi guru di sekolah dasar Islam terpadu, SDIT. S1. Ijazahnya disodorin, nggak diterima. Ini lebih ekstrim. Akhirnya dia ngafal sama saya. Begitu ngafal, baru sampai surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Begitu selesai sampai surah itu, nih orang kagak kelihatan lagi datang ke pesantren. Wah, saya bilang nih orang sibuk kali, atau dia nyerah ngafalnya. Itu S1 Pak. Bisa Pak, semua orang bisa baca Al-Quran. Tapi kalau dihadapkan di pesantren tahfiz, apalagi di depan Ustaz Syamsuri, masih banyak yang perlu didandanin. Dia kudu talaki. Al-Quran itu birriwayah. Sebagaimana gurumu mengajarkan, seperti itu kau harus mengajarkan. Karena pertanggungjawabannya kepada baginda Rasulullah. Itu kenapa kemudian ada sanad keilmuan. Kita nggak bisa improvisasi dengan sendirinya. Marah betul guru-guru Al-Quran ketika mempunyai murid, dia melakukan improvisasi karena kemudian dia menghiraukan dari apa yang diajarkan dari gurunya. Karena itu ilmu dipertanggungjawabkan. Dan saya yakinkan santriwan santriwati dari tempat ini, sanad Al-Qur'annya sampai kepada baginda Rasulullah. Ini dia mau apa? Sampai Al-Kautsar. Dia sekolah, daftar jadi guru, nggak diterima. Hilang. 4 bulan, 5 bulan saya nggak ketemu. Sampai kemudian hampir 1 tahun, saya ngisi ceramah di daerah Jakarta Pusat. Rupanya MC-nya dia. Nah, ini orang nih MC-nya. Siangnya MC-nya dia, malam saya ceramah MC-nya dia juga. Begitu kelar saya tanya, "Bang, kenapa kagak setoran ngafal lagi?" Dia bilang, "Alhamdulillah setelah setoran Al-Kautsar, saya ngelamar kerjaan, saya diterima jadi guru. Di tempat yang saya kemarin ditolak, itu baru sampai inna a'toina kal kautsar." Saya ingin meyakinkan dengan dalil fakta yang tidak terbantahkan, supaya kita sesuai dengan tema ini, menyiapkan generasi Qur'ani menyongsong masa depan yang gemilang. Bila kau titipkan anakmu di pesantren Al-Quran, maka
kau tidak akan pernah melihat anakmu dalam kesusahan, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Karena itu saya punya anak 4, Bapak Ibu. Pengennya sih 4 lelaki 4 perempuan, tapi cuma dapat 4 akhirnya dengan 1 perempuan. Saya bilang sama istri saya, pokoknya semua anak kita kudu hafal Quran. Dia bilang, istri saya ngomong, abang egois jadi kepala rumah tangga. Saya bilang, emang gua kudu egois? Tuh anak kagak mau sekolah, kita paksa sekolah SD, kita paksa sekolah SMP, kita paksa belajar bahasa Inggris, sampai panggilin guru privat, kita paksa sekolah SMA, kita paksa buat kuliah. Jangan berhenti nak, terus kuliah. Ayah ibumu akan mengerahkan kemampuan untuk membiayai sekolahmu. Egois. Mengapa? Karena kita tahu dengan dia punya pendidikan formal, dia paling kagak kebayang masa depannya. Udah kebayang. Masa giliran sekolah SD, sekolah SMP, SMA, kita paksa anak kita, padahal tidak ada Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai saat ini kemudian memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan mendapat kesusahan hidup di tanah Republik ini. Nggak ada undang-undangnya diterbitkan bagi warga Indonesia yang mempunyai gelar doktor maka tidak akan pernah dapat kesusahan di Republik ini. Nggak ada. Jaminan hanya terjadi kepada Al-Quran, dan yang menjamin langsung Allah Jalla Jalaluh. Dia kagak boleh mendapatkan kesusahan. Kemarin pada waktu saya datang, saya diminta langsung sambutan. Saya bilang ini jaminan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini yang dijamin di dalam Al-Quran, kalamullah. Saya akan berkata dengan confident, siapapun santriwan santriwati pesantren Darut Tahfidz masuk dalam kategori ini ayat, karena mereka membaca Al-Qurannya bukan hanya di waktu siang. Setiap mereka yang menghafal Al-Quran, bahkan di waktu mereka punya luang, mereka akan habiskan bersama Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamus shalah, diajarin sholat. Maka itu doain mudah-mudahan pesantren ini segera punya masjid. Amin ya Allah. Rencananya di tempat akan dijadikan masjid di sini. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka akan mendapatkan harapan atau berharap perniagaan yang tidak akan bangkrut. Kita dapat jaminan. Bapak Ibu, siapa umurnya yang paling panjang? Siapa mereka yang bisa menemani anaknya sampai waktu yang lama? Pada waktunya kita akan tinggalkan. Tetapi kalau mereka punya Al-Quran, istiqomah bersama Al-Quran, hafal dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka dia disebut sebagai ahlullah, keluarga Allah di permukaan bumi. Tadi kita kedatangan Bapak Bupati, girang kita punya hati. Girang. Kenapa? Karena beliau adalah orang nomor 1 di Kabupaten Bangka ini. Oke, kita bahagia karena beliau punya kekuasaan di di Kabupaten Bangka ini. Bayangkan dengan anak-anakmu yang mereka mempunyai Al-Quran, dia akan dekat kepada penguasa semesta raya. Bagaimana orang berebut pengen dekat dengan pejabat, pengen dekat dengan wali kota, pengen dekat dengan gubernur, pengen dekat dengan presiden,
orang yang mereka dekati adalah orang yang punya kekuasaan, sehingga akalnya akan berpikir pasti hidupnya bahagia kalau dekat dengan penguasa. Nggak salah, cuma kadang-kadang kita kurang adil. Penguasa siapapun dia ada masanya Bapak Ibu, 5 tahun, paling banyak 2 periode. Setelah itu mereka akan tidak berkuasa lagi. Tetapi saat anakmu dimasukkan ke pesantren tahfidz, Darut Tahfidz, maka engkau bukan sekedar memasukkan anakmu ke pesantren ini, tetapi sedang mengisi formulir sebagai keluarga Allah di permukaan bumi. Dan dia maha kaya. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Betapa Allah show of force, Allah tunjukkan tentang kekuasaannya. Di dalam Al-Quran ada peristiwa Isra Mi'raj, ghairu ma'qul, gak masuk akal. Tapi Allah tunjukkan dan ceritakan dalam Al-Quran. Ada Maryam yang dia gak pernah tersentuh oleh lelaki, tetapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran hamil dan melahirkan. Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Ada Maryam yang membuat Nabi Zakaria saat sudah putus asa berdoa kembali bangkit, karena dia yang menjaga Maryam di mihrabnya, tetapi selalu mendapati ada makanan. Pada saat dia bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana nih makanan Maryam? Qalat huwa min indillah. Allah yang bercerita dalam Al-Quran, ini makanan datangnya dari Allah. Jemaah sekalian berbahagia, ada di dalam Al-Quran Allah ceritakan Ibrahim yang dilemparkan dalam kobaran api tapi tidak terbakar. Ada di dalam Al-Quran perihal Musa yang Allah ceritakan, dilempar itu dia punya tongkat menjelma menjadi seekor ular yang besar. Ada yang terjadi pada Musa saat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai di depannya terbentang lautan, dan semua pengikut Nabi Musa menjadi ketakutan dan putus asa. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu yang Allah ceritakan. Tatkala sudah saling melihat dua kelompok, pengikut Nabi Musa dan Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut Nabi Musa berkata, kita bakalan ketangkap, kita bakalan kekejar. Tapi lihat apa jawaban Nabi Musa yang diceritakan dalam Al-Quran. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wah, Musa nggak tahu jalan keluarnya, tapi dia tahu dia disayang oleh Allah. Dengan begitu tegas dan lugas dia berkata yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah dan dia akan memberikan petunjuk. Ayat ini bercerita tentang anak-anak kita yang di Darut Tahfidz. Kendatipun ada kesulitan, Allah tidak akan biarkan kelamaan, kecuali Allah akan berikan pertolongan. Mengapa? Karena mereka punya label bukan sebagai anak bapak dan ibu saja, bukan sebagai santri Darut Tahfidz saja, tetapi mereka sedang menjejak menuju jalan sebagai keluarganya Allah. Di permukaan bumi ini, mana ada keluarga akan membiarkan anggota keluarganya susah. Dia Maha Rahman. Jangan kata kepada anak bapak dan ibu. Al-Quran bercerita bahkan pendosa yang telah mendeklar dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, Fir'aun namanya. Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf, ketika Allah kirimkan kepada mereka, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Kami kirimkan itu bencana,
angin topan, dan kami kirimkan katak, kami kirimkan itu darah. Setiap kali mereka mau minum tuh air berubah menjadi darah. Telah dihukum bencana yang begitu besar. Hands up, angkat tangan. Fir'aun diceritakan pada ayat lanjutannya. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Ini Fir'aun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kesombongan yang dia punya. Waktunya tiarap, nyerah. Allah yang bercerita, tatkala itu datang bencana, dia datang kepada Nabi Musa. Qalu ya Musa ud'u lana rabbak bima ahida indak. Wahai Musa, tolong doakan untuk kami kepada Tuhanmu dengan apa yang Tuhanmu telah janjikan kepadamu. Ini Fir'aun, Bapak Ibu. Fir'aun pendosa, ngaku Tuhan. Dia punya susah dalam masalah. Dia tahu yang dia cari adalah Allah. Cuman dia gengsi minta langsung sama Allah. Tuhan, ngaku Tuhan masa minta sama Tuhan. Dia gengsi. Dia datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, mintakan kepada Tuhanmu supaya menghilangkan bencana yang terjadi pada diri kami. Jemaah, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Allah kabulin itu permohonan Nabi Musa buat Fir'aun. Itu pendosa, pernah ngaku Tuhan, durhakanya kelewatan. Berkali Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tetapi saat dia minta kepada Allah, Nabi Musa yang memintanya, dibebaskan dalam kesusahan. Lalu mari kita bermain logika sejenak. Bagaimana dengan anak-anak kita yang di pesantren tahfiz, Darut Tahfiz ini? Dia gak bakal dapat kesusahan karena setiap saat bersama Al-Quran. Gak bakal. Maka itu karena saya yakin betul pada waktunya saya akan meninggal dunia. Saya punya istri pada waktunya akan gak ada. Kita tahu anak-anak kita akan ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Tapi kalau mereka telah dipesantrenkan di Darut Tahfiz, menghafalkan Al-Quran istiqomah, maka yang terjadi adalah Allah yang akan langsung mengambil alih kasih sayang orang tua kepada anak-anak yang hafal Al-Quran. Itu Bapak Ibu yang terjadi pada anak-anak kita. Makanya saya rada aneh kepada orang-orang yang kayaknya, maaf ya, rada bahasa kasarnya dikit dalam tanda kutip, ente segitunya jijik sama Al-Quran. Udah ente gak ngafal Al-Quran, punya anak kagak kepengen juga ngafal Al-Quran. Al-Quran salah apa sama ente? Sampai segitu ogahnya. Yang ngafal bukan kita, anak-anak kita. Ustadz, masalah biayanya, lebih banyak biaya yang kita keluarkan buat sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, dapat ijazah. Lalu apa yang terjadi dengan anak kita saat mendapatkan ijazah? Mereka harus menjadi pengemis dalam tanda kutip, datang ke satu perusahaan ke perusahaan lainnya, ke instansi satu ke instansi lainnya. Kau ingin melihat anakmu datang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kau ingin melihat anakmu datang kemudian bercerita, "Ma, Pa, lamaran saya ditolak. Ma, Pa, ujian pegawai negeri saya nggak lulus." Apakah kau ingin melihat pemandangan itu terjadi pada anak-anakmu? Tetapi kalau mereka punya Al-Quran, mereka pasti akan dimuliakan oleh Allah. Ibu, bapak, saya punya santri yang dia begitu lulus hafalnya baru 10 juz, Pak. Sekarang diterima sebagai anggota TNI karena ada program. Dia bilang, berkah hafal 10 juz, 1 rupiah pun tidak ada yang saya keluarkan buat memakai baju kebanggaan ini. Bukti, saya punya temen, dia udah ngeluarin duit ratusan juta, kemudian nggak lulus.
Saya nggak ngeluarin duit, cuman ada tanda tangan dari pesantren. Ini santri udah hafal 10 juz. Itu juga kagak dites. Nggak dites. Kalau lomba MTQ, MHQ masih dites sama jurinya. Ini nggak dites. Oh, ini orang hafal 10 juz. Diterima. Dan sekarang dia sudah punya anggota. Ini anggotanya ada 10 sama dia. Dia komandan, dia punya anak buah 9. Tuh baru 10 juz lulusan SMA. Padahal orang-orang merindukan untuk diakui anaknya bisa untuk bela negara. Dengan dia punya Al-Quran. Ustaz, apa begitu semua yang akan terjadi kepada mereka yang hafal Al-Quran dan istiqomah bersama Al-Quran? Yes. Bahkan itu masih terlalu kecil, terlalu sederhana. Dunia kudu tunduk kepada mereka yang punya Al-Quran. Ayatnya tadi dibaca oleh Tuan Guru kita. Bagian akhir beliau ingin ingatkan tentang dahsyatnya Al-Quran. Tuh gunung bisa pecah, tetapi ayat itu bersemayam di dalam dada anak bapak dan ibu, dan mereka tidak merasakan goncangan seperti gunung itu pecah. Apa yang ingin kita simpulkan? Berarti anak bapak dan ibu mempunyai kekuatan bahkan melewati kekuatan gunung. Karena gunung dia pecah kena ayat Al-Quran. Tapi anak bapak ibu dia justru semakin mulia dan dipilih oleh Allah. Bahkan Nabi SAW bersabda, ini bagian kecil, siapa saja yang membaca suratul Waqiah setiap malam, man qara'a suratul Waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa orang yang membaca suratul Waqiah setiap malam, maka Nabi menjamin itu orang tidak akan pernah dikenai kemiskinan selamanya. Keluar dari lisan baginda Rasulullah yang kita mengharapkan syafaatnya kelak. Lalu bagaimana mungkin janji dari Allah yang begitu hebat, janji dari baginda Rasulullah yang tidak mungkin tidak terjadi? Kebenarannya mutlak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Masih juga tidak menggoyahkan hatimu untuk berkeinginan punya anak disebut sebagai ahlul Quran. Aneh. Giliran buat urusan dunia di kudu ngeluarin duit banyak. Buat pesantren dia nggak mau ngeluarin karena ada biaya ini, Ustaz, biaya ini. Padahal anakmu sedang menyicil sebuah kebahagiaan buat dirinya dan keluarganya dan orang tuanya. Saya Pak, saya sarjana, bukan saya nggak sarjana, saya sarjana. Tapi memang saya nggak pernah mau ditulis titel saya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ada Al-Quran yang lebih mulia. Saya S2 Pak, walaupun nggak kelar, tapi saya S2. Karena apa? Saya nggak mau nyelesain tesisnya, pelajarannya kelewat gampang. Oh iya, saya bilang sama santri-santri saya, kalau kuliah S1, lu asal bayaran semester, masuk terus pasti nanti lulus. Pasti. Ya skripsi Pak rahasia umum, kita nggak bisa ada jokinya yang bikin skripsi. Benar apa enggak? Orang saya aja ditawarin, Ustaz nanti tesisnya saya yang bikin. Enggak. Gue bukannya nggak bisa, cuma nyusun bahasa Indonesia. Tapi kalau hafal Al-Quran, mau 10 tahun, mau 20 tahun, ente kagak belajar, kagak hafal Quran, nggak bisa selesai. Dia fair. Bahkan pada saat pengambilan proses, pengambilan sanad, mereka kembali harus diuji sejauh mana istiqomahnya bersama Al-Quran. Saya ingin mengingatkan kepada bapak dan ibu, dengan tanpa kita tidak ada indikasi mengecilkan tentang sekolah formal, karena saya juga sekolah formal. Bahkan anak saya bilang kudu sampai doktor. Kenapa?
karena itu pelajaran formal yang harus kau ikuti. Tapi jangan kau kejar doktor kalau Al-Quran kau tinggalkan. Jemaah sekalian berbahagia, bahkan jadi profesor kita suruh. Tapi apa artinya lu jadi dokter? Jadi dokter nggak bisa menjanjikan mahkota kelak di yaumil qiyamah, tidak memberikan syafaat kepada kedua orang tua saat mereka dalam kesusahan di yaumil qiyamah. Banyak orang yang mereka menginginkan anaknya bahagia, tapi sebatas di dunia. Orang tua sejati akan berkata, "Nak, aku mencintaimu bukan hanya di dunia, tetapi aku mencintaimu sampai nanti kita berada di surga, biar kumpul barang-barang." Nggak cuma di dunia. Itulah yang akan menjadi semangat buat kita masukkan ke pesantren Al-Quran. Bapak ibu yang hafal anak kita, bukan kita, bukan. Kita cuma ngebiayain doang. Karena apa? Karena mereka darah daging kita. Betapa bahagianya para ibu yang dipilih oleh Allah, ternyata dari rahimnya terlahir keluarga Allah di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena orang-orang pilihan. Mereka belajar siang dan malam. Tadi mereka baca di atas ini, latihannya bisa 1 bulan minimal. Kalau di pesantren biasanya kalau acara besar pada waktu 3 bulan mereka latihan. 3 bulan buat latihan naik di panggung, Pak. Kalau wisuda S1 nggak perlu latihan, paling boleh diresik baris berbaris. Udah gitu juga salva selfie, nggak tegang Pak wisuda S1. Karena saya ngerasain pernah di wisuda, paling kita dipoto begini. Tadi lihat anak bapak ibu, mereka membaca Al-Quran. Dan itu akan menjadi kabar gembira kelak buat kita. Pada saat kita di kuburan, kan kita diajarin Pak, kenapa kita kemudian membaca surah Yasin di setiap malam Jumat. Atau pada saat kita ziarah kita baca surat Yasin. Bayangin Nabi yang berpesan, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacain Yasin buat orang-orang yang meninggal di antara kalian. Yang baca kita yang masih hidup Pak, itu orang tua kita yang dalam kesusahan di alam kubur dibebasin gara-gara Al-Quran yang dibaca di dunia. Yang baca bukan bapak kita, yang baca bukan saudara kita, yang baca kita. Tapi kemudian orang yang disiksa di dalam kubur, kita bacain surah Yasin, kita diajarkan oleh guru-guru kita hakul yakin. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin sampai Rabi'atul Adawiyah datang dalam impian seseorang yang saban hari bacain Fatihah dan berkata, "Semua Fatihahmu telah sampai kepadaku." Kalau baca surah Yasin, orang yang sedang disiksa dibebaskan dari kesusahannya, bagaimana kemudian yang membacanya? Maka mudah-mudahan dari mimbar ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Karena Allah yang mengingatkan dalam Al-Quran, hati-hati, ente hidup bakalan susah kalau jauh dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini ayat Al-Quran Pak. Di pesantren kita diajarkan tafsir, minimal tafsir Jalalain. Wa man a'rada an dzikri, yakni wa man a'rada 'anil Qur'ani. Kita buka tafsir Jalalain, yang dimaksud dzikri adalah Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan donka, dipastikan orang itu hidupnya akan sempit. Apa yang dimaksud donka? Doyikah, dia sempit, terhimpit, rezekinya sempit. Apapun
kebutuhan di dunianya dia kekurangan. Begitu yang Allah berikan warning dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Apa mafhum mukhalafahnya? Pemahaman kebalikannya. Kalau ada orang yang berpaling dari Al-Quran, menjauh dari Al-Quran, maka diberikan ancaman oleh Allah, hidupnya di dunia dalam keadaan sempit, kekurangan. Maka mafhum mukhalafahnya, anak bapak dan ibu diceritakan di dalam Al-Quran yang di pesantren Darut Tahfiz, mereka nggak bakal kesulitan ekonominya, nggak bakal. Bukan cuma itu, kalau berpaling dari Al-Quran, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Udah susah di dunia, kami akan kumpulkan mereka nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Waliyadu billah. Salimna ya Rabbana. Bahkan Allah ceritain keadaan mereka ketika mereka komplain kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami di yaumil qiyamah dalam keadaan buta, padahal dulu kami di dunia melihat. Apa jawaban dari Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Jemaah, maka Allah menjawab, begitu balasan orang yang dulu datang ada ayat Al-Quran tapi mereka melupakannya. Maka ini yang kemudian menjadi sebuah perbedaan dalam doa Allahumma arhamna bil Quran. Kalau tadi di sini wadzakirna minhuma nusina, wadzakirna minhuma nasina. Karena ada orang yang dia lupa karena memang Allah bikin lupa. Ada orang yang lupa karena mereka sengaja melupakan. Maka doa kemudian dua-duanya ini dipilih. Ada orang yang saking hati-hati, boleh jadi kami sengaja melupakan Al-Quran ya Allah, karena itu ingatkan kami ya Allah. Kan kita melihat dua versi, wadzakirna minhuma nusina, wadzakirna minhuma nasina. Dan di sini dibaca, ada yang engkau harus ingat ancaman dari Allah, dan itu terjadi pada anak-anakmu. Bila kau bikin mereka lari dari pesantren-pesantren Al-Quran, terkhusus Darut Tahfiz, ente pengen punya anak nanti kesusahan ekonominya, dibikin sempit. Bukan karena dia yang menjauh dari Al-Quran, ente yang jadi bapak sama emak kebangetan kagak demen sama Al-Quran, sehingga seakan engkau berkata, nak, jangan Al-Quran kau hafalkan, sekolah aja, jadi sarjana. Kau sedang menyiapkan kesusahan buat anak-anakmu di masa depan. Sesuai dengan tema menyiapkan generasi Qurani, menyongsong masa depan gemilang. Semoga ini menjadi manfaat kita baca suratul Fatihah. Semoga pesantren Darut Tahfiz senantiasa dalam keberkahan dan penjagaan. Amin ya Allah. Dan semua orang yang di dalamnya, santri-santrinya, pengasuhnya, wali santrinya, semua dalam keberkahan. Allah ijabah semua hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walil mu'minina amin. Ini kita disuruh langsung doa. Mohon izin kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatu wa salam yutta biha man qara'aha al-ma'rifata bir-rahman wal hifdha bil-Qur'an wal fasahata fil lisan والزيادة في حب الفرقان والفهم بأسرار كلام المنان والرزق من كل جهة ومكان والسلامة من فتن الدنيا إلى يوم بعث الإنسان
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم يا الله برحمتك وبجاه نبيك المصطفى وبجاه أوليائك وبجاه أبي حامد محمد بن محمد الغزالي يا الله سهل أمورنا وأمور أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا. اللهم حصل مقاصدنا ومقاصدهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا يا ربنا من أهلك من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وإياهم يا ربنا من الصالحين من الآمنين من عبادك الموقنين من عبادك المستقيمين من عبادك الذين كانت خلقهم القرآن وألسنتهم القرآن وأحوالهم القرآن وقلوبهم القرآن. اللهم يا من يرى ولا يرى وفضله عم الأنا يسر لنا أمورنا يا الله بجاه صاحب القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.